Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kan sebelumnya saya Andi Rizky dengan NIM H10512511061. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kepada kalian terkait flowchart yang sudah saya buat terkait dengan model untuk kantin kampus. Pertama-tama ini saya akan jelaskan per stepnya dan juga mengapa saya melakukan ini, mengapa saya melakukan itu di flowchart ini. Jadi langsung saja yang pertama, tentunya di flow algorithm kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang kita perlukan. Seperti di sini saya mendeklar nama, NIM, keputusan makanan, keputusan minuman sebagai string, pilihan makanan, jumlah makanan, indeks makanan sebagai integer, dan lain sebagainya. Di sini juga saya menggunakan assign untuk daftar makanan dan juga daftar minuman. Di sini kosong ya, karena ini sebagai tempat menyimpan makanan yang akan dipilih oleh pelanggan nantinya. Di sini juga ada subtotal makanan yang awalnya 0, subtotal minuman yang awalnya 0, dan nanti akan bertambah seiring dengan pesanan pelanggan itu sebelumnya. lanjut. Oh ya, di sini ada diskon juga. Saya assign nilainya awalnya 0 sebagai inisiasi aja sih, ini yang sama dengan ini sebagai nilai awal. Kita langsung saja mulai dari awal program berjalan. Yang pertama, program akan menyuruh pelanggan untuk memasukkan nama dan juga NIM. Di sini ada kondisi, jikalau ada orang iseng ya, misalnya aja dia tidak memasukkan nama ataupun NIM, ataupun bisa disebut ya kosong lah datanya, salah satu dari itu, maka kondisi ini akan terpenuhi, akan diulang lagi, atau disebut juga ini perulangannya, ini perulangan while. Ketika nama ataupun NIM itu kosong, maka kondisi ini atau flowchart ini akan dijalankan, yaitu data tidak boleh kosong. Di sini ya akan dibilang bahwa data tidak boleh kosong. Setelah itu barulah menyuruh lagi untuk menginput nama dan juga NIM. Contohnya saya jalankan ya, ini saya kosongkan saja. Nah, maka akan keluar data tidak boleh kosong dan masukkan nama lagi. Saya akan masukkan nama saya Rizky dan NIM saya 105125106. Nah, lanjut ke yang selanjutnya. Di sini setelah pelanggan menginput nama dan juga NIM, maka akan ditampilkan pilihan makanan atau pilihan menu. Yang pertama ada di sini nasi goreng harga 15.000, ada ayam geprek 17.000, mie ayam 13.000. Sini saya memakai angka ya sebagai inputannya. Misalnya mau pilih nasi goreng maka input 1, ayam geprek maka input 2, mie ayam maka input 3. Saya di sini input 1 aja deh, nasi goreng. Nah, setelah input pilihan makanan kita mau apa, jumlahnya kita input juga. Misalnya saya ingin nasi gorengnya 2 butir, berarti masukkan 2. Nah, di sini ada keputusan lagi yang akan diambil oleh pelanggan, yaitu apakah ingin menambah makanan lain. Jika iya, maka tulis iya, jika tidak maka tulis tidak. Saya akan menulis iya dulu, iya. Nah, maka kondisi yang sebelumnya akan diulang lagi. Saya menggunakan perulangan do. Jika keputusan makanan iya, maka
ini akan naik lagi ke atas dan mengerjakan ini lagi, output masukkan pilihan makanan. Ini perulangan ini perulangan do ya, dilakukan terlebih dahulu baru diperiksa, maka dilakukanlah perulangan atau tidak. Ini saya lanjut dulu, masukkan pilihan makanan. Saya mau ayam geprek deh, 2. Masukkan jumlahnya 2, jadi total 4 ya. Tidak. Oke. Nah, setelah selesai ke makanan, kita lanjut ke bagian menu minuman. Di sini ada 3 juga, es teh 5.000, kopi 7.000, dan jus 10.000. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan input angka dibandingkan dengan mengetik kalimat, karena itu lebih panjang ya, dan juga repotkan. Jadi agar pelanggan nyaman dan juga efisien, mereka tinggal mengetik 1, 2, atau 3. Ini 1, langsung saja ya, misalnya 4 aja deh langsung. Tidak. Tapi kalau iya, itu sama seperti makanan tadi, akan dibilang. Nah, lanjut lagi ke metode pembayaran. Oh ya, lupa. Ini awalnya, setelah makanan ini kan, subtotal awalnya akan didapatkan terlebih dahulu, yaitu subtotal makanan dan juga subtotal dari minuman, harganya ya. Jadi, oh ya, saya lupa dulu tuh. Ini, nah, pilihan makanan. Jika pelanggan menginput 1, maka akan masuk ke bagian ini. Maka 1 ini akan dibaca nasi goreng, dan nasi goreng subtotal makanan sama dengan 15.000 tadi, yaitu harga nasi gorengnya dikali dengan jumlah makanan. Dan sama juga dengan input 2, jika pelanggan menginput 2, maka dibaca ayam geprek dengan harga 17.000 dikali jumlah makanan. Sama juga yang ketiga, yang 3 juga sama. Nah, lanjut lagi ke minuman tadi. Minuman juga sama ya, misalnya pelanggan menginput 1, maka dibaca es teh, masuk ke daftar minuman. Setelah itu dihitung subtotal minuman 5.000 dikali dengan jumlah minuman. Sama juga yang kedua dan yang ketiga. Setelah itu baru kita masuk ke sini, subtotal awal, yaitu subtotal makanan tadi ditambah dengan subtotal minuman, maka akan diperoleh subtotal awalnya. Setelah itu dilakukan pengecekan. Jika subtotal awal lebih dari sama dengan 100.000, maka output akan menampilkan diskon 20%. Nah, di sini diskon 20% ya. Maka subtotal akhir sama dengan subtotal awal tadi, yang ini, dikali dengan 0,8. Sedangkan kalau harga subtotal awalnya itu 50.000, lebih dari sama dengan 50.000, maka output akan menampilkan diskon 10%. Ini seperti 10%. Maka untuk mendapatkan subtotal akhirnya sama dengan subtotal awal dikali dengan 0,9 atau 10% itulah. Nah, jika tidak di antara keduanya, maka subtotal akhir sama dengan subtotal awal. Oke, lanjut. Ya, bentar. Terlalu jauh. Ketutupan. Oke. Nah, outputnya ini subtotal akhirnya yang ini. Diskonnya juga yang ini. Nah, terus ini. Pilih metode pembayaran, tunai atau e-wallet. Kalau e-wallet tertulis di sini diskon 5%. Maka kita langsung coba aja
Aduh ngelag. Nah ya, oh ini dia. Nah, misalnya saya e-wallet ya, biar langsung kita coba if-nya atau kondisinya e-wallet. Nah, ini jangan dilihat dulu ini. Nah, saya jelasin dulu. Jika pelanggan menginput metode pembayaran dengan e-wallet, maka mendapatkan diskon metode pembayaran sama dengan 5, yaitu 5% ini sebenarnya, tapi nanti untuk persenannya itu di akhir ya, saya naruhnya. Nah, subtotal akhir sama dengan subtotal akhir yang tadi dikali dengan 0,95 dari diskon 5% tadi. Nah, kalau bukan atau tidak menggunakan e-wallet atau tunai, maka subtotal akhir akan sama dengan subtotal akhir. Nah, setelah input metode pembayaran akan menghasilkan output yang ini sampai bawah ya. Kita bahas satu persatu dulu. Baiklah, lanjut kita ke bagian terakhir, yaitu nota pesanan. Akan menampilkan nama kita atau nama pelanggan, NIM, daftar dari pesanan, diantaranya ada makanan, akan menampilkan dari makanan apa saja yang kita pilih di sebelumnya. Setelah itu minuman juga sama, di bagian daftar minuman ini akan menampilkan minuman apa saja yang kita pilih dan berapa jumlahnya, sama juga. Setelah itu menampilkan harga awal atau subtotal awal di sini, yang ada di sini 24.000 ya. Setelah itu diskon yang diperoleh dari harga tadi, yaitu lebih dari atau sama dengan 50.000, maka mendapatkan 10%. Setelah itu diskon untuk metode pembayaran. Jika e-wallet, maka output akan menampilkan diskon e-wallet sama dengan diskon metode pembayaran yang di sini 5 ini ya, 5 ditambah atau dan persen untuk menampilkan persen di sini. Setelah itu kita menginput metode pembayaran. Jika e-wallet maka ditulis sini e-wallet. Jika tunai di sini akan ditulis tunai ya. Setelah itu total bayar akhir yaitu 46.170.000. Dan yang terakhir, terima kasih telah bertransaksi di kantin kampus. Nah, itu dia. Terus apa ya yang kurang saya jelasin ya, untuk tambahan, kalau semisalnya saya bilang lagi ya, di Rizky 105.125.1061. Coba kita yang beda sekarang. 2, jumlahnya 2, iya 3, 3 deh, jadi totalnya ada 5 ya, 3. Dan untuk minumannya 1 ST ada 3, iya. Dan yang untuk keduanya itu jus saja deh, jus itu ada 2, oke, tidak. Nah, totalnya 53.100. Nah, akan dapat diskon 10% ya. Setelah itu, misalnya nih kita bayar metodenya dengan tunai. Nah, di sini ya, maka dapatlah di sini diskon diperoleh 10%. 10% aja, tunai, langsung tunai ya. Soalnya tunainya kan tidak dapat diskon apapun ya, kecuali e-wallet tadi 5%. Maka di sini diskon diperoleh 10% aja, beda dengan yang tadi. Jadi total bayar akhirnya juga beda. Udah sih, sekian dari saya, dari pemaparan saya terkait flowchart ini di pemaparan saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.